Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu lagi uraian dari yang kita ambil dari Demokrasi News tanggal 6 Juni 2023 ini, yang di judulnya di sini dikatakan bahwa inilah sebab kenapa Jokowi begitu panik dan khawatir terhadap Anies, khawatir terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Judulnya seperti itu. Dan saudara sekalian, yang banyak dikutip di dalam Demokrasi News ini adalah pendapat dari seorang aktivis yang dulunya adalah pendukung Jokowi pada periode pertama, yaitu Faisal As-Sagaf, ya, seorang aktivis politik, aktivis pergerakan waktu di masa muda sebagai aktivis mahasiswa, yang kini sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi atau kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba membacakan berita yang tentang ini atau ulasan tentang soal diduga kepanikan Jokowi mengapa Pak Jokowi sangat panik terhadap pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai capres di 2024. Kira-kira itulah gambaran besarnya, dan coba kita ungkap apa yang diungkapkan oleh Faisal As-Sagaf ini. Kawan-kawan sekalian, pegiat media sosial Faisal As-Sagaf mengungkap jawaban sederhana kenapa Presiden Joko Widodo begitu panik dan khawatir Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres. Pasalnya, rakyat semakin resah dengan modus Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan, karena di ujung kekuasaan mantan wali kota Solo itu mengumumkan akan cawe-cawe atau tidak netral dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kenapa Jokowi begitu panik dan khawatir Anies capres? Jawabnya sederhana, kata Faisal As-Sagaf, yaitu Anies dan rakyat makin terkonsolidasi menggalang perubahan untuk menghentikan praktek kekuasaan yang korup dan tidak berkeadilan. Dilanjutkan bahwa Faisal menilai Anies telah berhasil menyatukan kesadaran rakyat dari berbagai level serta keragaman. Semakin membesar desakan perubahan, semakin membuat panik Jokowi dan kelompoknya, ujar Faisal As-Sagaf selanjutnya. Kemudian, sementara itu Jokowi menyampaikan pernyataannya terkait dengan cawe-cawe pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra. Dan sekalian, soal ini tentang cawe-cawe Jokowi kita sudah berapa kali kita bahas, bahkan sudah ada tanggapan dari petinggi PDIP. Bahkan arti cawe-cawe itu sendiri adalah ikut mewarnai atau ikut mempengaruhi atau intervensi atau campur tangan. Ya, itu kemudian menimbulkan minggu-minggu kurang lebih 10 hari terakhir ini menimbulkan banyak pro kontra, bahkan banyak kritik ditujukan kepada Pak Jokowi. Walaupun oleh pihak istana soal cawe-cawe ini sudah diklarifikasi, ya. Baik, kita lanjutkan. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksud tentu masih dalam koridor aturan. Dikatakan oleh Jokowi bahwa saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, katanya. Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjaga negara maju. Maju itu kan bukan tugasnya Pak Jokowi aja, semua pemimpin negara
Masalahnya Pak Jokowi kan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, Pak Jokowi tidak bisa menentukan siapa penggantinya karena ini pilihan rakyat langsung. Pak Jokowi juga dituntut oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi kita bahwa dia harus berlaku adil dan jujur dalam mengawal pemilu ini. Itu tuntutan konstitusi. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya ikut mau seperti yang banyak dikritik di media pada waktu-waktu kemarin, ya itu akan menimbulkan problem dan tidak ada jaminan orang yang didukung Jokowi itu bisa menang. Tidak ada jaminan. Ya. Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income, maksudnya pendapatan menengah ya. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 US dollar per tahun. Itu ininya ya, dia mengatakan juga bahwa kita ini sekarang ada di middle income atau pendapatan menengah walaupun di level upper, walaupun di level tertinggi, tapi kita masih di level middle income. Nah, untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapita minimal 10.000. Ini kata Jokowi ya lanjutannya. Nah, untuk bisa keluar kita punya waktu 13 tahun dan itu sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, ke level berikutnya. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu. Anda bisa. Nah, ini kalau Jokowi punya ini seperti ini kan, kalau alasan ini kemudian dia mau cawe-cawe ikut campur dalam politik, dia melanggar konstitusi dan itu bisa berbahaya bagi yang bersangkutan. Bisa terjadi kalau dia misalnya pemilu itu dia ikut campur sehingga pemilu tidak berlaku jujur dan berkeadilan, ya bisa terjadi huru-hara. Apalagi kalau rakyat itu yang mendukung presiden, yang mayoritas rakyat mendukung presiden atau presiden terpilihnya itu dari mayoritas rakyat, bukan dari kelompok atau yang didukung oleh Jokowi misalnya. Itu bisa berbahaya, bisa terjadi masalah bangsa ini, bisa terjadi perpecahan yang lebih luas, bahkan kerusuhan mungkin. Oleh karena itu Pak Jokowi sebagai presiden ya sudahlah. Tetapi saudara sekalian, sebagai tambahan saja, saya melihat ada membaca komentar dari Pak Jokowi hari ini ketika menghadiri kegiatan Rakernas PDIP, DPP PDIP. Ada wawancara dari wartawan, dia mengatakan ya mestinya menjelang pemilu ini tidak boleh ada upaya pecah belah, harus mempersatukan, kemudian kita harus pemimpin ke depan, pemimpin yang jujur ya, berkeadilan, kita harus damai, pemilu ini harus damai, kemudian banyaklah yang sebetulnya nada-nadanya sangat positif dibanding kemarin yang banyak diributkan orang. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi dari kritik yang begitu luas yang ditujukan kepadanya terkait pernyataan cawe-cawe itu, mudah-mudahan Pak Jokowi sudah lebih mempertimbangkan untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan menimbulkan seakan-akan Pak Jokowi memihak kepada satu kandidat atau menjegal kandidat yang lain. Misalnya Pak Jokowi hari ini juga mengatakan bahwa ya pemimpin akan datang atau dalam kampanye atau persaingan antar kandidat capres yang akan datang, sebaiknya yang dikemukakan itu banyak gagasan, politik gagasan ya, terjadi kemudian rekam jejak yang ditampilkan dan lain sebagainya, keberhasilan dan apa-apa itu yang jadi artinya sudah komentar beliau hari ini sangat positif ke arah itu. Dan jangan menyebar hoax, jangan menyebar saling fitnah dan apa-apa, jangan saling jegal dan apa-apa dengan hoax misalnya. Itu sudah sangat positif hari ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya tetap seperti itu, sehingga Pak Jokowi ini bisa didukung oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai pendukung para capres yang akan bertanding atau berkompetisi di 2024 yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian kritik dari Faisal Assegaf terhadap Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi dalam kelihatan masalah cawe-cawe Pak Jokowi itu, yang Pak Jokowi juga sedikit menjelaskan tentang kenapa dia melakukan itu.
karena Indonesia ke depan begini seperti yang dijelaskan tadi, tetapi kita juga hari ini kita tambahkan tentang komentar positif dari Pak Jokowi tentang Pilpres ini sebaiknya adu gagasan, tentang adu pikirannya, adu gagasan, adu pikiran, adu argumen, kemudian adu rekam jejak dan lain sebagainya. Tidak boleh menampilkan hoax, saling menyerang, tidak boleh. Itu sudah sangat bagus sebagai seorang presiden. Mestinya dari awal membuat pernyataan-pernyataan yang menyejukkan seperti itu. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.